guys, Abik di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari reinkarnasi ketemu seorang sampah dan memanggil dewa dan iblis untuk membahaskan dendam. Sebelum mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini, mulai donasi mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada dari Rama, katanya bang buat beli mobil Ferrari versi rudal. Versi rudal itu apa? Hot Wheels? Kalau iya, ya sudahlah, sepertiga harga, 62.000 dapat. Thank you ya Rama buat donasinya. Selanjutnya ada dari Iwa Jatul, katanya Min, halo. Halo juga bro. Thank you ya Iwa Jatul buat donasinya. Selanjutnya ada dari SpongeBob Chan, katanya lanjut Min. Siap, pasti lanjut terus kok. Thank you ya SpongeBob Chan buat donasinya. Selanjutnya ada dari Shadow, katanya semangat Min. Siap, pasti semangat terus kok. Thank you Shadow buat donasinya. Selanjutnya ada dari Min, kapan live? Kapan live Min? Dari Faisal. Lu waktu itu ngedonate gini, malamnya langsung gue live streaming, ya enggak? Kayak setiap minggu kali ya, mungkin setiap minggu bakal live streaming. Thank you ya Faisal buat donasinya. Selanjutnya ada dari Yusuf Wibowo, katanya JHGH. Udah gitu doang, JHGH. Oke? Thank you ya Yusuf Wibowo buat donasinya. Selanjutnya ada dari Rama lagi, katanya Min, ini buat haji sama mobil. Wehehehe. Terus satu lagi nih, Min, ini buat beli kopi, gue doain gak jomblo. Amin. Terima kasih kopinya dan terima kasih doanya. Aduh, buat mobil, buat haji, buat kopi, dan doain gak jomblo. Paket lengkap. Thank you ya Rama lagi buat donasinya. Selanjutnya ada dari Ayah, katanya nak semangat terus bangke. Thank you ya Ayah buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Kita melompat ke keesokan harinya. Buset, daftar target nomor 1 Ichin Wuhui di Void Transformation Realm. Baru 40 tahunan, 900 terakhir di Golden Core Realm, 300 ke atas di Transcendence Realm. Top 10 udah pada di Void Transformation Realm. Aku di ranking 900, selisihnya sangat jauh. Tachi berkata, katanya ada yang di ranking Earth and Heaven, di atas ranking manusia, tetapi keduanya bukan ranking yang diperjualbelikan dan hanya bisa didapat oleh beberapa kultivator dengan status. Manusia punya talent lebih dibanding monster, tetapi di realm yang sama, monster jauh lebih kuat. Nanhai, si putri naga menambahkan, aku sudah di Void Transformation Realm kurang dari 10 tahun. Jenius seperti mereka bukan apa-apa. Tachi membalas, kalau bukan karena keturunan naga, mungkin kau masih di Golden Core sekarang. Si naga membalas lagi, bukannya kau yang ngandelin keturunan klan rubahmu. Lalu saat di perjalanan, tiba-tiba ada yang menghadang mereka. Chasun berkata, siapa kau? Kaisar Changlan. Aku, Yu Chilian. Kaisar Changlan tidak bisa memerintahku. Kalau mau, salahkan Cincun karena ada di daftar target. Yu Chilian yang mengalahkan Xia Holland dan kultivasinya tertinggi di Golden Core Realm. Benar, Cinyu sudah mokat. Dark Pavilion seharusnya sudah membatalkan misinya. Hah? Mokat? Terus Cincun keluar. Gak usah repot-repot. Cinyu sudah mokat dan dia mokat di tanganku. Sudah aku buang di alam liar. Tiba-tiba seseorang muncul, dan itu adalah Dark Owl. Apa Cinyu beneran mokat? Harusnya seseorang menjawab. Harusnya si ini ya, si Chasun ya. Chasun menjawab, benar, Cinyu menargetkan Raja Yue dan telah dieksekusi. Jangan berurusan lagi dengannya dan jangan cari masalah. Jika aku diam-diam menerima tugas ini, aku harus menyelesaikannya.
Kalau tidak, reputasiku akan hancur. Ayo, Yu Cilian, habisi mereka semua. Cincun berkata, biksu besar, kuserahkan mereka kepadamu. Seperti biasa, jangan sampai mokat. Cuma sampai gak gerak, biar aku yang menghabisi mereka. Biksu merespon, Amitabha, saya akan melayani yang mulia. Lalu musuhnya pun maju. Hei keledai tua, kalau kau menghalangiku, aku sendiri yang akan menghabisimu. Kau telah menghabisi banyak orang. Aku akan mengirimmu ke alam baka. Dan si biksu langsung menyerang mereka semua. Dan dalam sekali serangan, semua musuhnya pun tumbang. Bagaimana mungkin? Amitabha yang mulia, tugasnya telah terselesaikan. Cincun merespon, terima kasih atas usahamu. Lalu Cincun seperti biasa dengan santainya nge-KS semuanya menggunakan deagle-nya dan menghabisi semua kultivator itu. Nih menghabisi kultivator layer ke-9 Golden Core Realm mendapat 1000 XP. Layer ke-8 dapat 345 XP. Layer ke-9 Foundation Building Realm dapat 456 XP. Terus di sini Dark Owl berkata, kau tidak bisa menghabisiku. Aku putra tetua dari Dark Pavilion. Kalau kau menghabisiku, kau akan menyinggung Pavilion Dark Knight. Tapi Cincun langsung menghabisinya. Ting menghabisi kultivator layer 5 Golden Core, mendapatkan 5200 poin XP. Dan tiba-tiba dari pedangnya atau dari tubuhnya ada sesuatu nih yang terbang ke atas langit. Hei, ini buruk. Dan itu ternyata semacam notifikasi gitu. Tachi berkata, jejaknya paling tidak ada di Immortal Realm, dan pihak ketiga tidak akan berhenti. Apalagi dia tetua di Pavilion. Dia bisa membuat seluruh orang di Night Pavilion musuh Anda. Tidak apa-apa. Kalau aku tidak menghabisinya, aku akan menyinggung Night Pavilion. Jadi lebih baik menghabisinya. Baiklah, waktunya berangkat ke dinasti Nanchuo. Beberapa hari lagi, acara di channel akan mulai. Dalam hati Cincun, aku butuh berlatih agar kemampuanku naik secepatnya. Sekarang kita pergi di suatu tempat di sebuah gunung, di mana notifikasinya sampai di orang ini. Apa ini? Dan saat dilihat, ternyata adalah memori di mana si itu dihabisi oleh si Cincun. Kau, berani kau menghabisi anakku? Akan kuhancurkan kalian. Naga jahat, keluar. Xiao Earth telah dihabisi oleh kultivator Void Transformation Realm. Pihak yang menghabisi adalah seorang biksu tua yang menggunakan telapak Wan Chiu. Pergi ke Kuliehua untuk cari tahu dulu. Aku akan memperlihatkan mukanya. Mereka harus mokat. Baik, sekarang kita pergi ke keesokan harinya. Hei biksu, bisa nggak ajarin aku jurus telapak tangan yang tadi? Biksu menjawab, telapak tangan Wang Chiu, jurus dari Kuliehua, bukan untuk disebarkan. Tapi tiba-tiba Nanhai berkata, kalau dia nggak mau mengajari, biar aku aja mengajarimu. Loh, kau bisa mengajariku? Demon membatasi manusia untuk tidak menggunakan teknik demon. Nanhai menjawab, iya, aku bisa mengajarimu cara memadamkan, membuat badanmu sekuat naga. Sini, Kak Chin, rasakanlah. Lalu di sini Cincun seperti mendapat sebuah kayak pembelajaran gitu. Memanggil, Ting, selamat kepada host atas tubuh padam kuno. Tubuh suci tidak terhancurkan. Memperoleh teknik kuno pertama, mendapat kesempatan untuk memanggil God and Demon. Sakramen yang tidak terhancurkan. Yang adik diajarkan hanya 5 layer. Layer pertama tidak dapat diracuni. Kedua, tulang squat logam. Ketiga, tubuh squat berlian. Keempat, mengangkat gunung. Dan kelima adalah Dharma, surga dan bumi. Dalam hati Cincun, dulunya ada 3 layer. Sayangnya 3 layer yang tersisa telah hilang dari sejarah. Cincun berkata, adik Li, makasih banyak. Nanhai merespon, tidak apa-apa, senang bisa membantu kakak Chin. Dalam hati Cincun, meskipun menyinggung Pavilion Dark merepotkan, meski adik Li memberikan exercise, ayo panggil God and Demon agar kau aman. Sistem, panggil. Ting memanggil Demon. Ras tanda tanya, semua tanda tanya. Loyalty 100. Kita tunggu kedatangannya. Nggak tahu bakalan jadi siapa. Mereka sampai di sebuah tempat dan ada banyak tulang belulang. Ini kenapa ada banyak tulang? Si ini menjawab, si Chiasun menjawab, kau nggak tahu ada banyak monster di sini. Banyak orang penting di dinasti Chuo Selatan yang menjadikannya peliharaan. Karena selalu ada monster yang kabur sampai menyebabkan kekacauan kerajaan sekitar, kerajaan Changlan takut untuk salah habisi dan menyinggung orang-orang dinasti Chuo Selatan. Jadi generasinya jarang memburu monster. Bahkan banyak kota terpaksa pindah. Cincun merespon, gak heran berasa suram di perjalanan. Terus pas lagi jalan, tiba-tiba Tachi berkata, berita buruk, banyak monster datang ke sini. Nanhai menambahkan, iya, dan mereka dipimpin oleh Raja Demon. Hai, cepat masuk, tutup gerbangnya, ada gerombolan monster lagi. Dan mereka pun berhasil masuk. Apa gerombolan monster biasanya datang ke sini? Si prajurit yang kiri menjawab, iya, tetapi mereka makin mendekati gerbang naga Qianlong. Raja Demon dinasti Nanchuo selalu berhasil kabur. Katanya menggemparkan kota belasan kilometer selama setengah bulan dan hancur karena gerombolan monster. Tidak ada yang bisa kembali. Terus penduduk kota? Si anjing bertanya, nak, butuh bantuanku? Cincun menjawab, BTW ngomong lewat transmisi suara ya, jangan khawatir.
Kalau kotanya hancur, mereka akan melakukannya lagi. Aku mau menyelamatkan penduduknya, bukan kota kerajaan Changlan. Di sini monsternya pun mulai menyerang ke arah tembok-temboknya. Sepertinya monster-monster ini kerasukan sesuatu yang membuatnya gila. Hah? Li Yuanpa. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul yang sedang menghabisi para monster itu. Mati kalian semua. Di sini satu persatu dihajar dan ada monster beruang nih yang akan menyerang ke arahnya. Tapi dengan cepat langsung dihajar juga sama orang ini. Jadi dia tuh kayak bawa semacam apa ya? Kayak dua senjata nih kanan kiri. Terus tuh kepala senjatanya tuh kayak bola gitu, 2 biji bola besi gitu. Wah, benar-benar kuat. Dalam hati Cincun, seperti yang kuduga dari God and Demon keturunan Tapeng, dia cocok jadi pemimpin jenderal. Andai aja beliau memihak kepadaku. Orang yang kanan berkata, jika beliau ditempatkan sebagai pemimpin perang, pasti akan menang. Cincun merespon, kalau menurut Master begitu, aku akan mengajaknya untuk bergabung. Tapi Tachi menahannya. Tuanku, beliau berdarah klasik. Saya takut statusnya sangat tinggi. Kultivasi juga melebihi saya. Dan dia terlalu brutal. Anda nggak bisa mendekatinya. Nanhai menambahkan, iya kata Tachi benar. Orang itu terlalu brutal. Aku nggak berani bertarung dengannya. Kak Cincun, aku takut dia terlalu berbahaya untuk didekati. Terus monster-monster itu semua dikalahkan. Lalu si orang misterius ini langsung pergi ke depan tembok. Raja Demon datang. Ternyata ada demon yang datang guys. Anak manusia, kau berani menghancurkan klan Demon? Aku akan menghabisimu sekarang. Hei, itu Raja Demon ada di sini. Raja Demon ada di sini. Cepat pergi. Tachi berkata, Raja Demon harimau ini paling tidak ada di layer kelima Void Transformation Realm. Cewek kiri bertanya, apa artinya orang kuat itu akan kalah? Cincun menjawab, tidak, dia akan menang. Beraninya kucing kecil teriak di depanku. Beneran cari mati. Si harimau membalas, anak sombong, mati kau. Di saat yang bersamaan, orang ini juga maju menyerang ke arah si Demon. Dan mereka berdua beradu serangan. Dan si harimau terempas sampai jauh. Siapa yang menyakiti peliharaanku? Ternyata ada sesuatu yang muncul nih dari dalam tubuh harimaunya. Karena si harimau sudah kalah. Masih bersembunyi. Lihatlah baik-baik, kakekmu dan aku yang menghabisi peliharaanmu. Dan orang itu langsung menghabisinya. Brutal banget. Lalu orang itu pergi ke Cincun. Kakak Cin, hati-hati. Hei, apa yang Anda lakukan? Mereka semua pergi untuk melindungi Cincun. Terus Cincun berkata, Yuanpa, terima kasih atas kerja kerasnya. Yuanpa berkata, Donatur, Yanpa datang untuk menyapa dan membantu Donatur mencapai tujuan. Dan melihat itu orang-orang kaget. Hah, monsternya menyapa Raja Yue. Astaga, dengan God ini, apa kerajaan Changlan masih bisa bergelut dengan kerajaan Qian Yue? Cingin berkata, Yanpa, bagus, kau agung pas baru muncul. Benar-benar seorang dewa. Nanhai bertanya, kenapa kau memanggil Kak Cincun Donatur? Saat muda aku miskin. Donaturlah yang memberikanku makanan. Kalau tidak, aku pasti sudah mokat kelaparan. Cincun merespon, jangan bahas masa lalu. Kedepannya, dengan bantuan Yuanpa, aku pasti akan bisa pergi kemanapun. Dalam hati Cincun, sistem, terima kasih atas memori masa lalunya. Para prajurit pun juga berterima kasih. Terima kasih atas bantuannya senior. Ya, terima kasih senior. Kalau bukan karena mereka ngalangin jalan ke Donatur, aku tidak akan peduli. Ya sudah, ayo berangkat ke kota. Kita pergi pagi. Sedikit info nih. Berita Li Yuanpa menghabisi sekelompok monster dan menghabisi Raja Demon dalam detik menyebar di kota. Semuanya berterima kasih kepada Li Yuanpa. Li Yuanpa tuh si Yuanpa ini ya, bawahannya Cincun ya. Dan saat bersamaan beritanya juga menyebar ke seluruh kerajaan Changlan. Wali kota di sini menarik. Gak cuma ngasih 10.000 Spirit Stone sebagai hadiah, tapi juga ngirim info pengalih powerhouse ke Raja Demon. Orang di balik Demon harimau adalah Li Mengxia, Hall Master ke-6 di Xing Su Men Sect. 5 terkuat di sekt lainnya. Tachi memberitahu nih, menjelaskan sekte Xing Su Men adalah salah satu dari 7 sekte besar di dinasti Nancho. Katanya Hall Master di sana bisa menghancurkan kerajaan dengan tangan mereka, membuatnya sebanding dengan kekuatan God Earth. Apa tuanku takut? Kenapa takut? Saat aku naik tahta nanti, aku akan memimpin kerajaan Qian Yue melebihi dinasti Nancho. Lalu tidak ada lagi yang nyebut Xing Su Men Sect. Dan kalau cuma ada 6 sekte, menghancurkannya akan lebih gampang. Terus tiba-tiba bau. Siapa itu? Hati-hati yang mulia. Kabut di depan mencurigakan. Di depan ada auman nih. Yuanpa berkata, cuma naga beracun kecil dari puncak ketiga. Tidak perlu khawatir. Cincun merespon, ya sudah Yuanpa, ikuti aku. Ayo kita cek. Dalam hati Cincun, level pertama Immortal Holy Body butuh reaksi racun. Mungkin bisa naik tingkat kalau kena racun naga. Cincun bertanya, katanya monster kuat muncul sendirian, pasti melindungi harta dari Heaven and Earth. Apa naga beracun itu juga gitu? Yuanpa menjawab, benar, ada bunga hitam beracun di belakang naga beracun. Dan 4 kultivator mencoba untuk merampasnya.
Dalam hati Cincun, keren, mata immortal bisa melihat dengan baik. Hey, itu? Oh, itu. Nah, kita lihat ya, ada naga yang sedang bertarung dengan 4 kultivator di situ. Semuanya siap siaga. Naganya melancarkan serangan racun nih ke para kultivator itu, tapi mereka semua pun kalah terhempas. Sial, siapa itu? Para kultivator sadar kalau ada yang datang. Cincun berkata, oh, naga yang ganas. Dalam hati Cincun, naga beracun ini pasti melindungi sesuatu. Kira-kira akan seberapa banyak ngebantu kultivasiku? Seorang kultivator berkata, hei nak, jangan kesana, malah jalan terus. Anak ini pantas untuk mati. Cincun maju terus, lalu si naga menyerang Cincun menggunakan ekornya. Tapi dengan cepat langsung ditahan sama Yuan Pak. Bahkan ular kecil juga berani sombong di depanku. Pergi kau. Ularnya ditekan gitu loh. Ekornya nah tuh. Nah, ini ada kelihatan nih jarinya tuh. Kayak neken ularnya, neken naganya lebih tepatnya. Lalu naganya langsung dilempar. Astaga, pertahanan naga beracunnya yang tidak bisa dikalahkan oleh Golden Core Base. Anak itu barusan berhasil menghancurkan sisik pelindungnya hanya dengan menggenggamnya. Seberapa tinggi kultivasinya? Bahkan genggamannya cuma dengan 1 tangan. Serem. Dan Cincun pun pergi ke bunganya. Dalam hati Cincun, wangi. Gak heran selalu ada monster yang menunggu harta dari Heaven and Earth. Kalau aku orang biasa, pasti gak bisa nahan diri. Layer pertama, Immortal Holy Body. Hey, itu dia. Memakai bunga hitam beracun untuk kultivasi. Itu bahkan langka untuk alkemi. Bunga itu sangat beracun dan dia menyerapnya secara langsung. Aku takut dia akan mati keracunan. Dalam hati Cincun, kultivasi Immortal Holy Body sangatlah sulit. Menyerap gas beracun membuatku merasa ada cacing menggigit dan merayapiku. Gatal sekali. Cincun terus menyerapnya. Bentar, semua ini biar aku jadi lebih kuat. Kalau aku lemah, God and Demon bakal manggil aku cepat atau lambat. Selama aku kuat, aku bisa kembali ke bumi, pulang ke rumah. Cincun, bertahanlah. Ting. Host menyerap harta dari Heaven mungkin ya. Heaven and Earth untuk pertama kalinya. Mendapatkan upgrade. Selamat kepada host telah mencapai layer ketiga Golden Core Realm. Ini apa dia naik tingkat? Kukira dia akan keracunan, tetapi dia malah naik tingkat. Dalam hati Cincun, layer pertama Immortal Holy Body. Tahan terhadap racun. Kultivasi sukses. Sistem, lihat status. Kita lihat ya statusnya. Manusia, layer ketiga Golden Core Realm. Senjata, Gala Silver masih sama. Supernatural masih sama. Magic Weapon masih sama juga. Exercise Immortal Holy Body. Oh, dia exercise-nya nambah nih. Immortal Holy Body, Ular Ungu Thunder, Heaven Grade tertinggi. Terus teknik Chi Refining medium grade. Sedangkan God and Demon nambahnya Li Yuan Pak. Dalam hati Cincun, butuh 50.000 XP lagi dari yang sebelumnya. Kalau mau naik tingkat dengan cepat, aku harus melakukan sesuatu. Cincun bertanya, kenapa kalian masih di sini? Tua muda, Anda sangat luar biasa. Jadi apa kita bisa menjadi rekan? Cincun bertanya lagi, apa kalian membenciku yang telah mencuri harta kalian? Orang itu menjawab, harta Heaven dan Earth hanya bisa didapat oleh orang yang kuat. Bagaimana mungkin kami marah? Orang yang gendut berkata, tua muda, apa Anda bisa memberikan kami bunganya? Itu masih bisa digunakan sebagai obat meski sudah layu. Salah satu junior kami terluka. Dia butuh bunga hitam beracun sebagai pemurni obat. Nah, ambillah. Dalam hati Cincun, aku hampir menghabisi orang secara nggak langsung. Aku nggak butuh bunganya, ngebantu orang aja sekarang. Terima kasih tua muda. Saya Su Mingxian, kami adalah 4 hero dari Changlan. Itu yang tengah ya nih ya, yang pakai bajunya kayak berubah warna tuh. Terus orang yang pakai baju biru yang kanan berkata, saya Chen yang gendut namanya Sun Ling. Salam kenal. Dan yang paling belakang tuh, yang baju agak hijau tuh, yang mata nggak kelihatan itu, namanya adalah Chen Ta. Nama saya Chen Ta. Si gendut berkata, memang jenius. Sudah di Golden Core Realm meski masih muda. Su Mingxian, dia lebih unggul daripada anakmu. Su Mingxian merespon, iya, anakku berpikir dia yang paling hebat di Changlan. Beda level jauh dengan Raja Yue. Cincun mau pergi dan berkata, kalian tidak perlu memujiku. Aku akan meneruskan perjalananku. Sampai jumpa. Terus di sini balik nih si Chasun. Yang mulia, apa Anda dalam bahaya? Cincun menjawab, tidak apa-apa. Ayo kita berangkat. Hei adik Li, badanku sudah di layer pertama. Tahan terhadap racun. Nanahai merespon, wah kakak Cincun hebat. Sepertinya teknik Immortal Body ada untukmu. Kakak Cincun emang terbaik. Tachi bertanya, apa Anda bisa tahu malu? Tanpa bantuan Li Yuan Pak, apa Anda bisa mencapainya? Tanpa Yuan Pak, aku masih punya kamu. Dasar tukang gombal. Sekarang kita langsung time skip nih ke besok lusa, di mana ada seseorang di atas genteng. Seseorang di bawah berkata, bukannya itu Su Liechao? Kenapa dia di sini? Seseorang menjawab, katanya dia nungguin Cincun. Song Yufeng dikalahkan oleh Cincun dan Su Liechao muncul. Kemampuan pedang Su Liechao sudah kembali ke semula, tidak terlihat. Dan Cincun pasti akan kalah. Terus seseorang berkata, Cincun, rombongan Cincun melintasi tebing. Akhirnya sampai. Nunggu kelamaan sampai karatan. Cincun, ayo bertarung. Hari ini
salah satu dari kita pasti akan mati. Ting mendeteksi keinginan Su Licie untuk bertarung dengan host, mengaktifkan side quest mimpi buruk talenta Changlan. Detail quest, kalahkan Licie, jenius nomor 1 di kerajaan Changlan, dan ditakuti oleh para jenius di kerajaan Changlan, mendapatkan 50.000 XP dan juga undian. Dalam hati Cincun, side quest datang di waktu yang tepat. Hey, ayo kemari, Ciasun berkata. Rumornya Su Licie mengkultivasi Ci. Anda harus waspada. Ayo, Cincun, ini maka pedangku. Dia pun menyerang ke arah Cincun, lalu dengan cepat ditahan oleh seseorang nih. Dan ternyata adalah, ditahan oleh si ini, yang tadi baru ketemu Su Mingsheng yang tadi diselamatin sama Cincun. Su Mingsheng berkata, jangan nantang Cincun, kau bukan lawannya. Biar aku yang minta maaf ke Cincun. Yang mulia Raja Jue, kita bertemu lagi. Tolong maafkan anak ini, saya minta maaf atas kelakuannya. Dan ternyata ada yang ngelapor ke Su Mingsheng kalau misalnya, nih Pak Su, anakmu menunggu Cincun di Luoyakuan untuk menantangnya. Dalam hati Su Mingsheng, untunglah keburu mencegahnya mati. Kalau tidak, terus orang-orang yang nonton itu berbisik, ya ampun, dia Su Mingsheng, rendah hati banget. Tetapi dia salah satu dari 4 pahlawan Azur, malu-maluin. Ayah, apa yang kau lakukan? Su Mingsheng membalas, kau bukan lawannya. Kau menantangnya cuma buat senang-senang. Licie membalas, belum apa-apa udah bilang aku bukan lawannya. Ayah, kau merendahkanku segitunya. Tidak apa-apa, gak usah khawatir. Anakmu dan aku bakal berhenti dan dia gak bakal mokat. Syukurlah. Kita gak tahu siapa yang akan mokat. Kultivasiku adalah Sword Intent. Dia pun maju menyerang menggunakan pedangnya ke arah Cincun. Tapi Cincun dengan mudah menahan pedangnya hanya dengan 2 jari. Dan bahkan pedangnya sampai retak. Kalah telak. Malu-maluin. Dan pedangnya langsung dipecahin sama Cincun. Cincun menyiapkan serangan dari tangannya dan langsung memukulnya. Dan dia pun terempas ke tembok dan langsung kalah. Wah, dikalahkan dalam hitungan detik. Song Yufeng juga dikalahkan dengan satu gerakan. Katanya dia menggunakan galah, tapi barusan gak pakai. Apa dia makin kuat? Bahkan Su Licie dikalahkan dengan cepat. Siapa orang Changlan yang bisa mengalahkannya? Cincun berkata, orang terkuat di kerajaan Changlan cuma segini kuatnya. Membosankan. Kau dalam hati Su Mingsheng, untunglah masih hidup. Terima kasih atas kebaikan Anda yang mulia. Jika takdir ada, kita akan bertemu lagi. Cincun merespon, kau lari cepat itu? Emangnya aku semenakutkan itu ya? Ya sudah, ayo cari penginapan dan lanjutkan perjalanan. Dalam hati orang ini, kalau Cincun berkembang terus, dia akan jadi Chanyue Taichu ke depannya. Ini mungkin belum dikenalin ya. Orang yang baju merah berkata, kita harus cari cara untuk menghabisinya. Kalau tidak, dia akan jadi musuh besar kerajaan Changlan di kemudian hari. Bawahannya karena merespon, yang mulia, kalau Anda ingin menghabisinya, saya takut Anda butuh mengutus orang di Transcendence Realm. Transcendence Realm. Oke, mari kita coba. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.